af'alur rasuli sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasul. Inna af'alur rasuli sallallahu alaihi wasallam qismun min aqsami sunnah. Perbuatan-perbuatan Nabi itu adalah termasuk satu jenis daripada jenis-jenis sunnah. Kenapa? Karena af'al ya jamak dari qaul. Fi'lun itu adalah termasuk hadis Nabi. Apa pengertian hadis? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Nah, masuk di fi'lin. Nah, masuk dalam ta'riful hadis atau ta'rifus sunnah, maka dia qismun min aqsami sunnah. Wa hunaka adillatun, dan terdapat dalil-dalil tadullu ala wujubil iqtida' bihi wa mutaba'atihi, yang menunjukkan wajibnya meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dzalika qauluhu ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah taala. Jadi bukan nabi yang nyuruh supaya diteladani ya. Tapi nabi dapat otoritas dari Allah taala. Jadi nabi tidak mengatakan, "Yuk ikuti aku, yuk teladani aku." Ya kan? Ada mungkin riwayat begitu ya, banyak. Tapi tidak cuman itu. Langsung Allah yang nyuruh, yang mengutus nabi dan rasul, pencipta manusia, pencipta sekalian alam, yang nyuruh. Berarti ini otoritasnya lebih kuat. Langsung Allah yang nyuruh. Ya kan? Kayak tadi ada banin yang enggak ikut tahsin, tahfiz, panggil. Kenapa? Ustaznya pulang. Ya, antum gabung sebelumnya sama siapa belajar? Gabung dengan siapa? Ustaz Labib. Sana, gabung sama Ustaz Labib. Nah, gabung sana. Enggak boleh Labib menolak. Ya kan? Santri juga enggak boleh nolak. Karena ini sudah langsung pimpinan yang nyuruh, yang menginstruksikan. Sidak ke asrama, ada juga yang kadang, kenapa? Ustadznya sakit, ustadznya kadang hadir. Tetap ke kelas, tahfiz mandiri. Jangan tidur-tiduran di asrama. Langsung instruksinya. Jadi langsung pimpinan. Nah, ini langsung Allah Ta'ala yang nyuruh. Ya kan begitu. Contohnya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, ini apalagi dengan taukid, lamnya taukid, qadnya taukid, kan setelahnya fi'il madhi. Pada diri Nabi, lakum bagi kalian fi Rasulillah uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa yang bisa ngambil teladan bagi Nabi? Enggak semua orang bisa menjadikan Nabi sebagai teladan. Liman kana yarjullah. Nah, itu satu. Kalau ingin meneladani Nabi, rumusnya satu, berharap kepada Allah, berharap ridha Allah, berharap rahmat Allah, berharap lindungan Allah. Artinya orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak takut dengan murkanya Allah, dia tidak akan menjadikan Nabi sebagai teladan. Atau berharap pada Allah tapi harapannya tipis-tipis, ya, sepil-sepil. Meneladaninya juga akan tipis. Jadi sesuai dengan kadar tebalnya yarjullah. Yang kedua wal yaumil akhir. Ya, sejauh mana dia takut dengan dahsyatnya hari akhir. Kemarin sudah kita bahas di kitab tafsir An-Nasafi ya. Termasuk ternyata masa tunggu bainan nafkhatain itu adalah 1.400-an tahun. Ya, 1.400 tahun. 1.400 tahun. Itu khutbah itu kemarin di masjid kampus. Selesai khutbah itu ada seorang profesor langsung meluk. Terima kasih Ustaz sudah mengingatkan tentang kematian. Kan di Unlam lagi ramai tuh gonjang-ganjing jabatan. Berebut jabatan rektor. Ya, kita nasihatkan itu, dunia itu enggak ada apa-apanya. La hayata illa hayatul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Saking singkatnya kehidupan dunia. Maka rugi jika menggadaikan kehidupan akhirat itu hanya untuk jabatan, hanya untuk harta, popularitas yang enggak dibawa mati. Langsung ada profesor yang meluk. Itu semakin makrifat kepada hari akhirat, makin dia menjadikan Nabi sebagai teladan. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah. Jadi kalau orang banyak mengingat Allah, tahlilkah, tasbihkah, takbirkah, sholawat istighfarkah, ya, ketika dia ingat Allah, semakin dia banyak ingat Allah, semakin tinggi keinginannya untuk meneladani Rasul. Jadi kalau hari ini banyak orang menyimpang dari sunnah Rasul, patut diduga orang itu lupa dengan Allah.
Kalau ada santri membuat pelanggaran atas aturan, patut diduga dia lupa dengan Allah. Ya, kalau dia ingat Allah kan dia melanggar. Betul tidak? Betul? Dia merasa dipantau oleh Allah, di CCTV oleh Allah, enggak akan melanggar. Kan untuk meneladani Allah, enggak bisa langsung kita ngikuti apa maunya Allah, ya kan? Enggak bisa tuh. Allah lalu mengutus seorang nabinya dari kalangan manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Karena Allah enggak mungkin mempraktekkan gini loh berdiri, gini loh duduk, gini loh buang air yang benar, gini loh cara berwudu yang benar. Gak mungkin kan? Allah mengajarkan begini, dilihat manusia. Nanti digambar oleh manusia, nanti dilukis. Kalau sekarang di video, diviralkan, Allah ngasih contoh wudu. Kan gak mungkin. Apalagi urusan rumah tangga. Berarti untuk mencontohkan bagaimana muasyarah bil ma'ruf dengan istri. Aisyah pernah mengatakan Nabi puasa dalam keadaan junub. Masa Allah mencontohkan puasa dalam keadaan junub? Gak mungkin kan? Nah, makanya mau tidak mau harus itu. La Buddha diutus seorang Nabi. Dan Nabi itu mesti dari kalangan manusia. Karena kalau dari kalangan malaikat, manusia akan berkata, situ taat, situ nggak punya nafsu. Nah gitu, situ nggak makan sih, nggak nyari. Orang kan hari ini banyak mengelak. Kasih makan apa? Anak dan istri saya. Kalau saya berhenti di bank, misalkan itu, ya kan? Nah, situ nggak makan malaikat. Ya pantas saja nggak perlu kerja, nggak perlu ini. Kalau kami ini kan manusia, perlu makan segala macam. Ini nggak ada hujah, karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi memang harus turun Nabi itu sebuah keharusan. Ya, sebagaimana di kitab Nizamul Islam bab tentang apa? Thariqul Iman. Jadi kalau ingin meneladani Rasul, banyak-banyak ingat Allah. Wa dzakarallaha katsira. Qala Ibnu Katsirin, hadhil ayatul karimatu aslun kabiratun fi ta'asibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa afalihi wa ahwalihi. Ini adalah ayat yang mulai ini adalah aslun, pokok atau dalil yang kabir, yang besar mengenai wajibnya menteladani Rasulullah SAW dalam ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan keadaan-keadaan beliau, termasuk keadaan hati beliau. Kapan ridho, kapan benci, kapan marah, kapan sedih. Nah, itu harus belajar kita bagaimana rasanya, sebagaimana rasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Ya pelajari hadis-hadis Nabi. Qaulu Ta'ala juga firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Falabdhu ma yadullu 'alal umum. Lafaz ma di sini termasuk isim mausul, itu berfaedah umum. Fayamurunallahu jalla wa ala, Allah Ta'ala memerintahkan kita an nakhudha, agar kita mengambil bima atanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa-apa yang Nabi mendatangkan kepada kita, yang Nabi datang dengannya untuk kita, min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Nah, itu makanya af'alur rasul termasuk qismun min aqsamis sunnah. Au wa an natruka, agar kita meninggalkan manahana anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang penting nih, paragraf selanjutnya. Yang tadi penting juga, tapi ini penting juga. Wa innal murada bi ta'asi, yang dimaksud dengan ta'asi huna di sini huwal ityanu, yaitu melaksanakan bimithli fi'li sallallahu alaihi wasallam, semisal dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ta'asiya fil fi'li huwa an taf'ala, karena sungguhnya meneladani itulah engkau berbuat mithla fi'lihi, ya semisal yang dilakukan Rasul dalam hal surahnya, bentuknya, ya ala wa ala wajhihi min ajli fi'lihi, ala wajhihi, kemudian wajahnya, maksudnya hukumnya dan niatnya, ya ajli fi'lihi, tujuan dari perbuatan Nabi. Nah itu maksudnya kita tuh meneladani Nabi zahirnya dan batinnya, ringkasnya gitu, zahiran wa batinan.
Nah, kita ini mungkin zahirnya sudah, tapi batinnya yang belum. Yang sudah itu pun belum sempurna juga. Jadi sebenarnya meneladani persis seperti Nabi itu memang sulit. Ya, tapi kita berusaha untuk limit. SMA sudah belajar tuh limit harusnya, mendekati. Tunduknya hati kita itu juga dilatih. Maka jangan pernah menyepelekan pelanggaran sekecil apapun, karena menyepelekan pelanggaran sekecil apapun itu pelanggaran besar. Pelanggaran besarnya itu pada menyepelekannya itu, ya kan? Seperti Allah melarang Nabi Adam mendekati pohon, cuma mendekati aja. Nah itu kalau menyepelekan cuma mendekati, makan juga enggak, manjat enggak, cuma mendekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Cuma masalahnya justru ketika dianggap sepele itulah menjadi besar persoalannya. Itulah. Jadi kalau perkara itu besar lalu kemudian kita melakukan dengan perasaan bersalah, itu masih mending karena dia ada merasa bersalah. Ini karena ini persoalan kecil, sepele aja, remeh-temeh. Nah, ketika menyepelekan itu tuh loh, itu jadi masalah besar. Kan cuma dekati, nggak makan, nggak manjat. Apalagi bawa berkarung-karung, bertruk-truk buah, itu kan enggak. Gitulah. Faqaulu yang dimaksud ucapan mithlu fi'lihi, semisal perbuatan Nabi, li anna la ta'asiya ma'akhtilafi suratil fi'li. Karena tidak ada ta'asi, tidak disebut meneladani itu kalau menyelisihi bentuk perbuatan, kal qiyami wal qu'udi. Contoh, Nabi itu ruku, gimana ruku Nabi? Nah, itu perbuatan, surah. Kalau rukuknya Nabi begitu, kita menyelisihi rukuk Nabi berarti bukan ta'asi. Sujud, bagaimana sujudnya Nabi? Nah, kok sujudnya kita tidak sesuai dengan sujud Nabi, berarti menyelisih dalam hal surah mithlu fi'lihi. Doa, bagaimana Nabi berdoa? Doa Nabi ya begini. Kalau penjelasan para ulama, ini kok ada santri lagi doa Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Sepanjang doa tuh yang dilihati jari, kuku, bolak-balik. Nah, begitukah Nabi mencontohkan? Nah, itu berarti tidak sedang ta'asi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Min sakhatika wan nar. Antara yang didengar dengan yang dikerjakan tuh nggak nyambung. Jangan hukum ulun lah, hehehe. Jangan hukum ulun lah, hehehe. Bujur ulun salah, tapi jangan dihukum lah, hehehe. Pantas nggak ngomong gitu? Hah? Ada manusia yang gitu salah, gitu. Tapi jangan dihukum ulun lah, hehehe. Cengengesan, pantas nggak? Hah? Nggak pantas. Ini doa minta surga, dijauhkan neraka, tapi ekspresinya itu nggak meyakinkan. Pakai baju bagus, topi bagus, perhiasan bagus, minta dong, belum makan 3 hari. Nah, bahasanya gitu. Ya kalau mau ngemis tuh yang profesional itu, bajunya compang-camping, ya kan, dibuat apalah gitu. Minta makan om, 3 hari belum makan. Lapar, haus. Nah itu, mudahan pian sehat. Nah itu meyakinkan. Nah ini kita dengan sadar mengeluarkan duit memberi. Ini doa aku nggak meyakinkan. Allahumma Rabbana zalamna anfusana. Itu yang mimpin doa udah pas. Rabbana. Tapi ya apa kata Allah ini minta aku benar-benar minta. Kita orang jatuh ngece. Tahu ngece? Mulut-mulut. Minta kok gitu gayanya. Nggak pantas. Itu surahnya tidak sesuai dengan surahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qu'ud, duduknya gimana duduk tawarruk, bagaimana duduk iftirash dan seterusnya. Ini zahir, tampilan zahir. Wa faqauluhu ala wajhihi, lalu ucapan Imam Al-Amidi ini dalam Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam ya. Ala wajhihi maknahu al-musyarakah, berserikat bersamaan fi ghardi dzalikal fi'li wa niyatihi, dalam hal
maksud, tujuan dan niat dari perbuatan itu. Karena la ta'asiya ma'a ikhtilafil fi'lain, tidak disebut mentauladani kalau ada dua perbuatan tapi berbeda fi kauni ahadihima, ya, salah satu dari keduanya satu wajiban wal akharu laisa biwajibin. Nah, jadi harus sama. Ini harus ada ilmu. Kalau sholat fardu itu wajib, berarti ya kita memahami itu wajib. Makanya dalam niat kan ada fardiyah, ada 3 rukun niat. Ada yang tahu? 1, qasdul fi'li. 2, fardiyah. 3, ta'yin. Ya, usolli fardhu zuhri. Itu niat harus sama. Kalau Nabi memahami atau meyakini itu wajib, ya kita menghadirkan itu wajib. Jangan kata Nabi wajib, kita katakan sunnah. Nah, itulah pentingnya ilmu. Ya, wa inni tahaddat as-surah, meskipun tampilannya sama, ruku, sujud, berdiri, iftiras, tawaduknya sama, tapi usolli sunnat zuhri, nah misalnya itu contoh ekstrimnya, itu berarti tidak ta'asi bi af'ali rasul, karena ghardu zalikal fi'li wa niyatihi ghairu sawa, tidak sama. Maka harus belajar mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Wa qauluhu, lalu kemudian ucapan min ajli fi'lihi, yaitu dengan tujuan perbuatan itu, li'annahu law ittafaqa fi'lu syakhsain, karena jikapun sama, ya bersepakat perbuatan dua orang fi surah was sifah, dalam hal tampilan dan sifatnya, walam yakun ahaduma min ajlil akhari, tapi salah satu dari keduanya itu tidak sama, ya, ajlnya, tujuannya dengan yang lain. Katifaqi jama'atin fi sholati zuhri mathalan, seperti sepakat untuk secara berjamaah melaksanakan sholat zuhur, au saumi Ramadan ittiba'an li amrillah, atau puasa Ramadan mengikuti perintah Allah, fa innahu la yuqalu ta'asi, tidak dinamakan ta'asi, meneladani al-ba'du bil ba'di, kalau tujuannya tidak sama. Tujuannya apa? Karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Nah, itu batinnya. Jadi zahir dan batin harus sama. Jadi mithlu fi'lihi itu zahir, kalau ala wajhi itu hukumnya, ahkamul khamsahnya, wajibkah, sunnahkah, apalagi mubahkah, makruhkah, haramkah. Lalu min ajli fi'lihi, tujuan dari perbuatan itu, niatnya karena Allah atau bukan karena Allah. Nanti kita malam bahas tentang apa itu riya, ya, apa itu ujub. Ini bagian dari supaya kita ta'asi dengan Rasul dalam hal amal hati. Wa amma ta'asi fit tarki, adapun meneladani dalam meninggalkan perbuatan, fahuwa tarku ahadis syakhsaini mithlu ma, atau fahuwa taraka ahadus syakhsain, seseorang dari dua orang itu meninggalkan mithlu ma tarakal akharu, seperti apa yang ditinggalkan oleh orang lain, minal af'ali, dari perbuatan-perbuatan, ala wajhihi wa sifatihi min ajli annahu taraka, ya, baik perbuatannya seperti tadi juga, kemudian wajahnya, ya, hukumnya, kemudian sifatnya, dan maksud, tujuan, niat dari meninggalkan itu. Haram misalkan, ya ditinggalkan, bentuk haramnya apa ditinggalkan, kemudian sifatnya apa yang haram, mana yang boleh, mana yang mungkin ada bagian-bagian tertentu dari yang haram itu yang boleh misalkan, dan tujuannya apa, apakah meninggalkan haraman itu karena Allah atau karena supaya tidak dibuli kawan misalkan. Nah, itu ajli. Ada orang meninggalkan keharaman tapi untuk tujuan manusia, nah itu tidak mentaati, tidak menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasul tidak begitu. Ya, Rasul tidak begitu. Rasul apa-apa karena Allah, berbuat karena Allah, meninggalkan yang haram karena Allah. Nah, itu ta'asi, benar-benar ta'asi, menteladani Rasul. Jadi penting ini, kajian penting tentang bagaimana menteladani Rasul itu dalam 3 hal. Mithlu fi'lihi wa ala wajhihi wa min ajli fi'lihi. 3 hal, kata Al-Imam Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.